Oke, selamat datang lagi Sobat Filos di YouTube-nya Filosofot Indonesia. Perkenalkan aku Mikaela dan di sini ada Hanif Frek Soprojo. Yes, hari ini kita bakal ngobam Ramadan lagi. Nah, ya, tapi ngobamnya di sini mau ngebahas apa nih, Bang? Oke, buat bahasan hari ini kita akan bahas tentang makanan Rengan. gorengan. Wes. Nah, ini banyak nih opsi-opsinya nih. Iya, ini terlalu banyak sih. Kayak misalnya ada tempe goreng, bakwan, risol. Abang Nah, sukanya ada mungkin apa? gue langsung memberikan pertanyaan dulu nih. Yang Oke. mungkin teman-teman di sini pengen tahu. Apa Lu tuh? suka gorengan apa, Mik? Hmm. Gorengan favorit lo apa? Nice question. Aku pribadi suka bakwan. Sejujurnya ya. Oke, Terus nggak tahu bakwan tuh bala-bala ya. bala-bala. Terus aku suka ini juga. Aku suka tempe sama itu apa namanya? Ubi Ubi goreng. Ubi goreng. Ubi goreng. Iya. Banyak karbo ya. yang hewani Enggak, tapi apa, sebenarnya kan protein cuma tempe. gorengan tapi kalau beli di luar emang udah pasti defaultnya ada tepung ya. Iya, tepung. Cuman kalau misalnya nih temen-temen itu suka nggak sih gorengan yang nggak ditepungin? Apa contohnya? Kayak ayam goreng. Enggak, yang disebut semua tadi bisa nggak pakai tepung kecuali bakwan kali ya. Kan Oh, tempe kan kayak kan tempe kayak dicelupin ke dalam apa namanya air garam gitu kan? iya kan bisa Dikasih tempe pakai bumbu. air garam sama bawang putih gitu. Itu enak tuh. Iya. Tahu juga ada digituin gitu. Oh, Tahu kalau oncom nggak tahu, gua nggak tahu oncom. Cuman scattered kan dia, kayak kemana-mana gitu kalau oncom, kayak terpisah-pisah gitu. ketahuan nih nggak pernah bikin oncom ya. Parah lu. Emang Itu iya? makanan Kok seingat aku- terbaik tuh. Kok seingat aku kayak setiap kali bikin oncom tuh kayak hancur gitu. Ya berarti treatmentnya kurang bagus. Oh. Iya. Ya udah, aku Mungkin belajar. teman-teman di sini baru tahu ya, karena Kak Mikaela nggak pernah bikin oncom. Mohon maaf nih, aku belajar, oke? Selalu tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Iya, kan belajar seumur hidup. Oke. Emang Jadi tapi- sekarang ke pertanyaan serius dulu ya. Oke. Sebelum daripada tapi kita nanya dulu yang serius. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah gorengan itu bisa dipakai buat buka maupun sahur? Nice question. Langsung banget dimakan pas lagi buka mau membatalkan sama pas lagi sahur itu sebenarnya kurang rekomen sih. Langsung banget si gorengan itu. Kalau misalnya dari segi gizi, kenapa nggak rekomen? Maksudnya kan kita kan memang kosong. Maksudnya kita kan kalau nggak mungkin kan kita pikir Allah Akbar makan gorengan nggak. Biasanya kan minum dulu pasti. Ya, benar. Nah kan bukan nggak apa kan kita udah minum dulu. Sebenarnya ini jatuhnya tuh kayak apa ya? Kalau dari sudut pandang gizi, kandungannya tuh sebenarnya nggak terlalu ada masalah. Tapi dari sisi kayak makanannya kan lumayan makanan berat ya. Tapi dia tuh lumayan ini. Posisinya tuh kayak di antara buah kurma yang episode kita pertama udah bahas kemarin dengan yang ngebahas tentang si gorengan, kayak perut tuh lebih melihat ringannya tuh makanan yang ini nih, yang tadi buah. Makanya kenapa bukan berarti langsung banget dimakan, tapi kayak ada stepnya lah istilahnya kayak Tapi gitu. sebentar ini, ringan gak ringannya ini, sebenarnya kita ngomongin kandungannya kah? Maksudnya Zat kayak proteinnya, gizi. atau Oke. maksudnya kan ini kan kita ngomongin macronutrition dulu lah ya. Mhm. Maksudnya kalau misalnya kita makan kayak buah kan ya macronutritionnya kan, ya kalau kita ngomongin kurma ya, karbo berarti kan gitu. Yeah. Nah kalau misalnya kita gorengan, mostly ya apapun digoreng kayak mungkin kita ngomongin tadi tempe, tahu gitu, atau kalau bakwan mungkin karbo ya. Iya, Tapi itu tempe, pasti. tahu, terus apalagi ya oncom itu kan protein gitu Yap. kan. Emang lebih berbahaya apa gimana? Langsung berbahaya se-ekstrim itu enggak. Tapi emang kan kalau dari kayak studi-studi itu udah ngeliat tuh kalau urutan makanan emang better tuh kayak yang ada proteinnya dulu, yang lain-lain kayak gitu kan. Sedangkan tuh gorengan jatuhnya memang lebih fokus banyak ke yang karbo-karbo gitu. Nah, di situ sih sebenarnya yang lebih dititik beratin supaya nggak langsung yang benar-benar gorengan banget kayak gitu. Tapi kalau fried chicken, ayam goreng. Ini nggak ngomongin yang merek yang gede-gede, Ah, enggak. iya, Ayam iya. goreng benar, kita ungkep, terus kita goreng. Itu boleh nggak kalau buka pakai itu? Nah, kalau fried chicken langsung banget sih juga sebenarnya kurang rekomen. Ini kayak gini. Oh, Tapi kayak ini gini. parah nih gue jadi merasa ini deh, gue dilarang makan apa-apa nggak boleh gini. Oke, ini kita lurusin dulu Ini konsep. kasian ntar nih yang pada diet nih. Iya, jadi ntar nggak mau, jadi kayak gagal makan apa dietnya. ya. Iya. Oke, ini aku lurusin. Jadi sebenarnya gini. Apakah boleh? Boleh. Setelah makan buah boleh. Tapi kalau di posisi lagi buka puasa sama sahur kan kondisi perut kita tuh udah lama banget kosong. Iya. Nah, kita tuh perlu waktu jeda
buat mencerna makanan yang baru aja masuk ke dalam tubuh kita, baik itu dalam bentuk cairan tadi air mineral atau enggak yang buah. Supaya itu bisa jadi kayak momen, mungkin kayak 10-15 menit di tengah sholat dulu kan. Nah, itu jadi momen pas tubuh kita tuh lagi memproses kayak, guys ini mau ada makanan loh masuk, persiapin yuk gitu. Nah kayak gitu. Tapi kalau buat yang nggak suka makan buah gimana? Makanya kenapa di sini ada filosofot. Bisa juga. Boleh ya? Boleh. Iya, soalnya gini kan, ini fenomena yang ini umum banget nih. Maksudnya kan orang banyak yang gue gak suka sayur gitu, atau gue gak suka buah. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi kita mengacu dari episode kemarin sama tadi, ini bahwa kalau buka tuh bagusnya kita minum air terus makan buah ya kan, entah itu kurma atau apapun lah itu kan. Nah, cuman kalau posisinya nggak suka nih, maksudnya kayak gue ogah kak, gue anti banget sama buah gitu. Nah itu gimana? Karena kan nggak mungkin dong mereka tuh jadi nggak makan apa-apa gitu kan? Kalau untuk alternatif sebenarnya sih dari sisi buah itu bisa coba diganti perspektifnya dengan cara diolah. Karena kan tadi misalnya tadi kita udah ngebahas oncom nih. Oncom tuh bisa kayak jadi gorengan gitu kan. Terus dia bentuknya juga nggak harus hancur istilahnya yang tadi aku bilang. Nah itu sama berlaku juga buat buah. Buah bisa nggak harus selalu padat. Bisa jadi kayak udah berupa kayak potongan yang lebih halus. Atau kan bentuknya ada kayak misalnya puree terus yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak apa ya? Agak di switch atau misalnya jus gitu. Tapi emang effort banget ya kak ya. Iya emang effort kalau banget. Misalnya kayak kita pergi ke, ya gue sebagai cowok gitu, kalau gue buka puasa di masjid, itu gue ngeliat tuh emang depan gue pasti air putih, gorengan, tapi sebelahnya kurma ada. Nah, ambilnya kan, yang kurma dulu. Cuman gue gak mungkin ngambil yang coklat tuh gak mungkin. Yang coklat gelap, gue bisa coklat yang muda. Coklat muda gak beda tipis ya warnanya. Iya, karena lebih enak emang gitu. Karena gue gak suka manis juga sih. Iya, sama emang abang pan posisinya lagi ngejalanin diet keto kan. Jadi kayak nggak bisa. Nah kalau yang case kayak gitu ya udah no choice, mau nggak mau ya ambil yang tadi gorengan. Tapi pilihnya artinya yang fokus ke proteinan. Misalnya kayak tadi tempe yang kayak gitu. Jadi ya itu sih sebenarnya yang kayak gimana caranya kita supaya mix and match gitu. Misalnya udah tempe ya udah habis itu bakwan oke lah gitu. Ya, tapi memang sebenarnya gue menyampaikan sedikit value dulu deh. Oh iya, boleh. Mungkin teman-teman mesti ingat juga sama yang namanya mindful eating. Nah, pernah denger gak nih? Jadi kita tuh harus tahu sama apa yang kita makan. Dan kita, kayak gimana tuh? Jadi kita mesti lihat nih. Kayak gue kan emang keto, gue gak boleh makan gorengan sebenarnya. Tapi sebenarnya gak boleh makan itu karena kita harus mengukur ukurannya. Betul. Jadi kalau misalnya memang ternyata bener buat buka doang, misalnya ini kan belum makan kita dari pagi, itu nggak apa-apa, tapi makan ya mungkin satu aja. Terus jangan makan ya udah 5, satu nih, makan tempe, bakwan enak nih. Hitungannya terus tahu nih enak nih, ya jangan kayak gitu. Iya benar. Nah terus paling penting mungkin buat teman-teman yang kalau mereka punya GERD atau asam lambung ya, itu sebenarnya kita bisa tetap sadar lah sama tanda-tanda badan sendiri gitu. Karena badan kita kan ada orang yang ketika dia makan tempe meskipun cuma satu, ternyata dia sakit perut gitu. Ya kalau bisa makan mungkin cuma segigit atau mungkin cuma setengah, jadi biar ya nggak kosong aja gitu ya. Jadi pokoknya mesti ingat sama apa yang kita makan dan kita mesti jangan ngabain tanda-tanda dalam tubuh. Nah tadi menarik sih sebenarnya yang tentang asam lambung itu. Soalnya kalau misalnya orang posisinya asam lambungnya lagi naik, GERD kayak gitu, itu emang kurang rekomen bang yang makanannya tuh gorengnya tuh goreng kering gitu. Soalnya akan terlalu memperberat pencernaannya. Jadi kalau misalnya lagi kondisi kayak gitu, lebih baik nih misalnya udah minum obat dan lain sebagainya, terus pilih sesuatu yang emang dia sifatnya tuh kayak cair-cair atau misalnya nggak terlalu yang digoreng kering atau sebenarnya kalau bisa bahkan jangan yang digoreng dulu. Kayak misalnya bentuknya nasi tim, pokoknya sesuatu yang lembek gitu. Tapi gue punya saran lebih enak sih buat teman-teman yang mungkin susah buat nasi tim, buset itu di tim dulu lama. Apa itu? Ada ya, siapin bekal sendiri sih. Maksudnya nyimpen kayak susu kotak misalnya. Oke. Kalau enggak dia nyimpen ya mungkin kayak biskuit itu kan bisa. Iya, mungkin bisa kayak gitu teman-teman. Jadi jangan dikira nyiapin makanan susah gitu loh. Yang penting kita ukur aja ya kak ya. Kita ukur kira-kira apa sih yang bisa kita makan dan ya pasti vice versa gitu. Iya benar. Ya makanya Sobat Filos jangan sampai kalian mengabaikan tanda-tanda yang muncul di dalam tubuh kalian. Yes. Dan kalau misalnya udah tiba-tiba ada kenapa-napa, jangan diem-diem aja. Orang Indonesia biasanya diem-diem aja loh bang.
Kayak enggak kok, nggak apa-apa, nggak sakit kayaknya, cuma demam, cuma takut banget sama dokter ya. Iya. Padahal sebenarnya kita bisa akses kan. Soalnya ya kayak misalnya ada ahli gizi, ada kayak psikolog atau misalnya ada dokter. Memang kalau misalnya udah kerasa ada hal-hal yang agak aneh-aneh dalam tubuh tuh ya boleh sih searching kalau mau gitu di Google dan sebagainya. Cuman ya ada baiknya tetap ke ahlinya sih. Yes. Apalagi sekarang kan akses kayak udah makin mudah ya. Ada yang murah-murah kayak ada apa yang online atau apa gitu bisa teman-teman akses sendiri gitu. Yap. BTW nih dari teman-temannya komunitas Filosofut kita dikirimin pertanyaan guys. Jadi spesial banget nih untuk mereka yang ada di dalam grup. Kita lihat ya seberapa spesial nih pertanyaan. Atau jangan-jangan pertanyaan bercanda. Enggak, serius ya. Love you guys gitu ya. Oke, jadi gue baca dulu ya. Iya boleh. Ini ada satu dari teman kita nih. Dia minta kita bahas menu sahur dan berbuka yang sehat. Tapi kayaknya ini lagi kita bahas sekarang ya. Pas banget kayak pilihan tadi sesuaiin sama pertama ketahui dulu nih kondisi masing-masing kan. Yes. Misalnya ada asam lambung atau misalnya lagi ngejalanin diet keto kayak gitu. Terus sesuaiin juga dengan per masing-masing kondisi tadi. Ya, dan pasti jangan lupa selama Ramadan pantengin terus biar tahu mana makanan yang boleh dan minuman yang boleh. Yes, gitu. Benar. Soalnya kita bakal bahas dari makanan itu beda-beda setiap harinya. Kalau kalian punya request boleh juga di-share di bawah ya. Nah, jangan lupa terus komen. Betul. Sama ini kalau misalnya kita bahas tentang pilihan menu sahur sama buka yang sehat, kita bisa lihat simple banget sih, Bang. Misalnya kan tadi kategorinya ini kita bikin sesingkat-singkatnya, makanan yang harus didapat tuh ada makanan pokok, lauk pauk, sayur sama buah. Nah, dari makanan pokok biasanya kita makan nasi. Artinya ini udah solve lah ya. Kalau diet keto artinya skip gitu. Betul. Terus untuk yang lauk pauk, tadi misalnya ada telurnya misalnya didadar, atau misalnya ayamnya tuh bisa juga katakanlah digoreng, atau ada ayam ungkep juga kan bisa kayak gitu. Terus habis itu yang sayur, tadi misalnya ada yang mau jenis selada, timun, atau tomat, bisa. Atau misalnya yang ini selada, timun, tomat nggak diproses sayurnya, makan mentah aja atau gimana? Boleh dipotong-potong aja dimakan mentah nggak apa-apa. Oke. Terus lanjut? Iya benar. Jadi tadi boleh tinggal dipotong aja. Sama yang terakhir itu adalah buah. Nah buah itu ya udah tinggal pilih kayak mau ada pisang, kayak ada korma dan lain-lain kayak gitu kayak sesuai yang udah kita bahas kemarin. Oke. Jadi yang penting komposisinya jangan sampai salah ya guys. Betul. Kalau abang apa? Ada sahur dan buka yang spesifik? Nah, kalau ini sehat buat keto nih. Apa sahur, minum kopi aja cukup. Oke. Terus kalau buka ya agak bebas lah. Kalau buka kita makan ayam, kita makan telur, kita makan gitu ya, makan besar. Paling minusnya minus karbohidrat lah. Jadi kita nggak makan yang kayak nasi, kita nggak makan, roti nggak makan. Kalau mie ya sesekali lah. Enggak, tapi mie beda. Kita pakai mie shirataki biasanya. Jadi emang selalu ada alternatif juga ya? Ya, meskipun ya bumbunya bumbu Indomie juga dipakai. Oh iya. Ya minus kecap. Nggak disponsori tapi kalau misalnya enggak ya kan semua mau merek apapun kita bilang Indomie kan. Iya benar. Mau bungkus yang warna pink ternyata itu punya si gitu. Tapi bilang makan apa? Indomie gitu. Ingat enggak disponsor. Indomie mau sponsor juga boleh ya. Apakah itu tanda-tanda tidak menolak? Ya, itu harus dicek dulu ya sama tim Filosofut ya. Oke. Jadi gitu pokoknya ada alternatifnya. Cuman ada satu sih mungkin yang mau gua garis bawahin buat teman-teman gitu. Kita ini di keto itu suka ada apa ya? Dibilang kita orang dengan diet yang kekurangan mineral gitu loh. Karena memang makan kita kan dibatasin. Nah, jadi ada kayak apa ya? Mungkin kita bahasanya kayak cheat code-nya gitulah. Biar kita bisa melangkahi kita nggak kekurangan mineral, karena kekurangan mineral tuh gak enak banget guys. Contohnya? Entah kulit jadi berasa kering, rambut jadi rontok gitu loh. Benar. Ya, nah jadi memang ada salah satu caranya. Jadi entah kita itu minuman yang kita ubah atau enggak ada makanan pembantu. Biasanya kalau makanan pembantu itu gue bikin ngestok yang namanya kaldu. Jadi harus rutin tiap hari kah atau gimana? Tergantung sih, bisa tiap hari bisa. Tapi kalau lagi puasanya gue bisa tiap hari biasanya. Jadi adalah gue minum kayak mungkin 5 sendok makan lah kaldu gitu. Jadi karena gue gimana ya, kadang kalau minum kuah kaldu tuh apa ya, enak sih, cuman jadi enak gitu karena kan minyak ya soalnya kan. Iya benar. Minyak yang agak dikasih air gitu. Cuman kadang ya gue siasati lah. Atau enggak mungkin teman-teman bisa juga minum air dicampur garam. Sebenarnya tapi kalau yang kaldu itu boleh tahu Bang dikasih garam dikit juga untuk kayak gue kaldu gue fix berpakai garam sih. Kaldu gue gak mungkin gak pakai garam. Gak enak kali kaldu gak pakai garam mah. Hilang apa rasanya kayak apa ya namanya? Kayak plain tapi ada minyaknya. Iya kayak plain gitu. ada minyaknya. Iya. Enak pakai garam.
Tapi nanti lah kalau misalnya mau sharing, pengen tahu gimana cara bikin kaldu, lu bisa cek lah tempat gue. Main-main gitu. Boleh. Videonya belum ada. Follow dulu aja. Kasih tahu dulu aja gitu. Gue bisa masak loh gitu. Oke. Aku banyak belajar masak jadinya dari Bang Hanif ya. Tadi tentang yang oncom, nanti mungkin aku belajar ya. Abang tapi boleh kan ya makan oncom? Boleh nggak ya? Dia kan ingat kan itu dari ampas tahu ya sebenarnya. Iya. Tapi kalau nggak salah katanya agak tinggi karbo gitu. Jadi kurang direkomendasi untuk makan banyak. Karena gue suka banget oncom. Jadi kalau misalnya emang oncom tuh udah ada di meja tuh gue nggak bisa makan sedikit. Yeah. Jadi makannya better diilangin gitu. Oke, kebayang. Jadi kalau ngeliat ada makanan yang kalau dia nggak bebas itu ya mendingan nggak usah ditaruh di meja lah gitu. Apalagi gue tipe yang kayaknya kalau dimakan di atas meja, kalau di atas meja tuh kalau masih ada isinya itu kayaknya belum makan gitu. Jadi mesti ludes semua, bersih semua. Squeaky clean baru itu berarti udah makan. Nah itu kayaknya penting tuh, kita kapan-kapan bahas juga Bang tentang kayak gimana sih pemorsian. Soalnya kan kayak nafsu ketika lagi bulan puasa tuh pengen ngabisin semua rasanya. Apalagi kalau ngelihat tuh kadang yang di depan mata ya, kalau kita buka puasa di tempat kayak masjid-masjid gitu kan udah diporsiin yang ya porsinya nggak diukur sama ahli gizi, diukur sama ini aja tukangnya kan kayak ini kayak gini nih, worth it nih karena isinya banyak kan. Iya benar, apalagi nasinya banyak. Ntar bilang gorengannya ngeju banget gitu. Ngeju banget. Oke, ini udah zaman now banget nih. Oke, sekarang ini kita lanjut deh ke pertanyaan yang selanjutnya. Berarti satu lagi ya? Iya, satu lagi boleh. Yang apa lagi nih kita mau bahas? Sebentar, ini nanya ini. Sebagai orang yang bekerja banyak menggunakan kekuatan fisik. Tips apa yang baik untuk agar stamina tetap terjaga di kala sedang puasa? Baik itu secara pola makan atau hal lainnya. Terima kasih. Jadi kita jawab pola makan dulu deh nih. Udah. Karena kan kita ceritanya ngobam. Ngobah? Hah? Bang Hanif. Iya. Oke. Baiklah. Ya, jadi kalau untuk yang tentang ini serius dijawab ya. Jadi kalau untuk yang cara mengatur pola makan biar stamina tetap terjaga, sebenarnya tuh stamina tetap terjaga tuh bisa karena sumber kayak karbohidrat ya, karena itu jadi sumber energi di dalam tubuh kita, ya itu dalam bentuk gula darah. Sama yang satunya lagi itu supaya kenyangnya lebih panjang, kayak kita nggak ngerasa jadi lapar dan lain-lain, dan nanti energinya tersedia agak lebih ke belakangan lah, mendekati kayak maghrib gitu ya, itu masih bisa berstamina. Itu dibantu dengan kayak protein sama lemak. Makanya kenapa kalau makan tuh perlu ada kayak karbonya juga, proteinnya juga, lemaknya juga. Vitamin sama mineral ini nanti bakal kayak ngebantu proses di dalam tubuh semuanya berjalan dengan lancar. Makanya kenapa ini kayak sebuah satu kesatuan. Kayak gitu. Jadi yang penting ingat ya guys, semuanya harus ada. Jadi kalau buat yang gak suka sayur sama buah ya mungkin harus dimakan juga. Iya. Kalau misalnya bener gak mau banget, ya ikut keto lah sama gue. Selalu ada alternatif ya. Iya, kalau ada alternatifnya, kalau nggak suka ini bisa ikut yang itu. Iya betul. Tapi harus di bawah pemantauan ahli gizi juga. Karena kalau misalnya tiba-tiba kayak ada apa-apa, jangan sampai sendiri lah. Iya, jangan sampai sendiri. Ada mentor memang selalu. Benar. Oke, jadi kita rangkum ya. Jadi verdictnya apa nih Kak? Jadi sebenarnya untuk gorengan bisa nggak buat buka puasa atau buat sahur langsung? Jawabannya adalah tidak, dikasih jeda dulu dan bisa ada makanan yang lain dulu, misalnya ada buah seperti kurma, dikasih jeda misalnya 10-15 menit, baru setelah itu makan gorengan boleh. Oke, itu jawabannya. Pokoknya kalau misalnya kalian gak setuju, ya lu ikut keto sama gue. Oke, kalau gitu kita tutup ya sesi hari ini. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye.